Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi akuntansi internasional. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Lalu Sukron Arba'in. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluation profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjualan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Akuntansi internasional juga merupakan sistem akuntansi yang dilakukan dengan tujuan mempermudah transaksi keuangan antar negara serta membandingkan prinsip yang diberlakukan di masing-masing negara. Akuntansi internasional juga diharapkan dapat mengharmonisasikan standar akuntansi yang ada di seluruh dunia. Pengertian tersebut merupakan pengertian dari akuntansi internasional yang dikemukakan oleh Iqbal Melcher dan Elmallah. Adapun definisi akuntansi internasional menurut Belkauni, akuntansi internasional menurut Belkauni yaitu merupakan sistem akuntansi yang mencakup berbagai perbedaan prinsip, cara, atau metode dan standar akuntansi yang diberlakukan di berbagai negara. Hal ini juga mencakup prinsip akuntansi GAAP yang telah ditetapkan di berbagai negara. Next. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi internasional. Pada mulanya, akuntansi diawali dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Sistem pembukuan berpasangan dianggap awal penciptaan akuntansi. Akuntansi modern dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan digunakan dalam kegiatan bisnis, yaitu sistem pencatatan berganda yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1447. Kemudian, pembukuan berpasangan merupakan praktik standar pencatatan transaksi keuangan. Proses pembukuan hanya meliputi pencatatan transaksi-transaksi ke dalam kode perkiraan buku besar yang menjadi dasar untuk sistem akuntansi yang mengumpulkan data dan mengorganisir data mentah menjadi informasi yang berguna. Pencatatan transaksi keuangan berawal dari kegiatan perdagangan yang dilakukan secara sederhana di batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan-catatan tertua yang berhasil ditemukan dan masih tersimpan hingga saat ini berasal dari Babilonia pada tahun pada 3600 sebelum Masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan tersebut tentu saja belum dilakukan secara sistematis dan lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka-angka desimal Arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu. Perkembangan bermula dari sistem pembukuan berpasangan, kemudian pada tahun 1494 telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita dan berisi tentang ilmu pasti. Namun, di dalam buku itu ada beberapa bagian yang berisi pelajaran pembukuan untuk para pengusaha. Buku tersebut tersebar di Eropa Barat dan kemudian dikembangkan oleh para pengarang berikutnya. Sistem pembukuan berpasangan terus berkembang dengan sistem yang diberi nama sesuai dengan asal negaranya, seperti sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem kontinental ya. Sedangkan sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut sistem Anglo-Saxon. Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat, terutama Inggris.
yang menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Fungsi akuntansi secara umum mulai berkembang dengan pesat hingga ke Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan mulai berkembang yang disebut accounting atau akuntansi. Dan ruang lingkup akuntansi semakin luas. Sekitar pertengahan abad ke-20, telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi mengikuti perkembangan teknologi, sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Sudut pandang sejarah. Hakikat akuntansi beroperasi saat ini dalam lingkungan perilaku, sektor publik, dan sektor internasional. Akuntansi memberikan informasi bagi pasar modal yang besar baik domestik maupun internasional. Akuntansi telah meluas ke area konsultasi manajemen dan melibatkan lebih besar porsi teknologi informasi dalam sistem dan prosedur akuntansi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada materi pertama, saudara kita lalu Syukrani Arba'in. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya tentang faktor-faktor dan tujuan daripada akuntansi internasional akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Yang pertama, faktor yang menyebabkan akuntansi internasional. Jadi di sini maksudnya adalah yang menyebabkan perbedaan antara akuntansi internasional yang ada di dunia. Oke, yang pertama ada sistem hukum common law. Ciri-cirinya sedikit undang-undang, kemudian lebih mengarah ke pengadilan interpretasi. Kemudian yang kedua mengarah pada penciptaan preseden atau kasus hukum. Jadi preseden ini maksudnya kejadian-kejadian pernah terjadi di masa lalu, kemudian itu yang dijadikan contoh. Kemudian yang ketiga paling sering ditemukan di Inggris dan lainnya. Kemudian yang terakhir sumber aturan akuntansi biasanya lebih cenderung ke organisasi non pemerintah. Kemudian yang kedua ada sistem hukum kode law. Ini ciri-cirinya biasanya ditandai dengan undang-undang yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan common law tadi. Kemudian yang kedua ditemukan lebih sering di non negara berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga aturan akuntansi di negara-negara tersebut cenderung dibuat undang-undangnya yang bersumber pada pemerintah. Kemudian yang terakhir kurang spesifik sehingga tetap memerlukan sumber-sumber lain untuk memberikan bimbingan atau arahan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perpajakan. Di beberapa negara, laporan keuangan yang dipublikasikan membentuk dasar untuk perpajakan. Sedangkan di negara-negara lain, laporan keuangan disesuaikan untuk tujuan pajak dan diserahkan kepada pemerintah secara terpisah dari laporan yang dikirimkan pada pemegang saham. Jadi perbedaan penyajian laporan pajak ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan akuntansi di antar negara-negara di dunia. Ya, kemudian yang keempat ada provider of financing atau sumber keuangan atau sumber pendanaan. Sumber keuangan untuk usaha bisnis biasanya yaitu bersumber dari anggota keluarga, bank, pemerintah, dan pemegang saham. Di negara-negara yang sumber keuangan perusahaannya didominasi oleh keluarga, bank atau negara akan sedikit terjadi tekanan untuk akuntabilitas publik dan keterbukaan informasi. Oke, kemudian faktor yang kelima yaitu inflasi. Negara-negara yang mengalami tingkat tinggi yang kronis inflasi merasa perlu untuk mengadopsi aturan akuntansi yang diperlukan penyelesaian inflasi jumlah biaya historis. Kemudian faktor yang keenam, hubungan politik dan ekonomi. Melalui hubungan politik dan ekonomi, aturan akuntansi telah disampaikan dari suatu negara ke negara lain. Contohnya saja, Inggris telah mentransfer kerangka akuntansi mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Sistem akuntansi gaya Inggris dapat ditemukan di negara-negara yang sangat luas seperti Australia dan Zimbabwe. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor korelasi. Entah secara kebetulan atau tidak, ada tingkat tinggi korelasi antara hukum, sistem, kesesuaian pajak, dan sumber keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi internasional. Ada 4 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional.
Kemudian yang kedua, memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi dunia. Kemudian yang ketiga, meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern. Kemudian yang terakhir, membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang membentuk akuntansi internasional. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kita tutup langsung Mayus nih. Ya, penutupan. Pas terakhir tuh. Sini tadi saya kan. Ini. Oke. Baik, terima kasih gitu kepada saudara Yusri. Baik, ulang satu dulu. Oke, baik, untuk materi selanjutnya dengan pokok bahasan, fungsi, dan karakteristik akuntansi internasional akan disampaikan oleh saudara kita Galih Mulya Sebastian. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, berikut ini terdapat beberapa fungsi-fungsi akuntansi internasional, antara lain yang pertama, Parent Foreign Subsidiary Accounting. Pertama, dengan konsep Parent Foreign Subsidiary Accounting digunakan sebagai jenis konsep akuntansi yang paling lama. Dengan begitu, akuntansi internasional seringkali hanya menyangkut tentang proses penyusunan laporan konsolidasi yang bersumber dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berbeda dari masing-masing negara. Yang kedua, yaitu konsep komparatif atau sering disebut dengan international accounting. Jenis akuntansi ini lebih menekankan upaya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan akuntansi yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, negara yang dimaksud ialah negara yang memiliki hubungan dan pengakuan terhadap praktik pelaporan dan perbedaan akuntansi, pengakuan terhadap prinsip serta praktik akuntansi pada setiap negara. Kemudian yang ketiga, world accounting, yang merupakan konsep atau kerangka yang berlaku di setiap negara, yang dijadikan sebagai tujuan akhir dari akuntansi internasional. Dalam fungsi ketiga ini, sebuah laporan keuangan harus memberikan pandangan atau gambaran yang benar dan adil terhadap usaha organisasi sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Hal ini karena pada akhirnya laporan tersebut akan digunakan oleh beberapa pihak sehingga harus valid dan menggambarkan keuangan organisasi atau perusahaan. Kemudian, berikut ini terdapat beberapa karakteristik akuntansi internasional, antara lain. Pertama, akuntansi internasional akan fokus pada masalah atau isu yang berhubungan dengan perusahaan yang memproduksi bisnis secara internasional. Akuntansi jenis internasional ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang multinasional, sehingga ia berhubungan langsung dengan pihak-pihak di luar negeri. Selanjutnya, akuntansi internasional juga mencakup studi mengenai standar akuntansi serta praktik akuntansi di seluruh negara dan membandingkan standar dan praktik tersebut pada masing-masing negara. Setiap negara yang berdiri tentu memiliki peraturan yang berbeda, sehingga penerapan akuntansi juga memiliki sistem yang berbeda pula. Namun meskipun begitu, masing-masing dari negara tidak akan melenceng jauh dari prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya, aspek akuntansi yang dibahas hanya meliputi tentang pelaporan keuangan, transaksi dan penjabaran falas, sistem evaluasi kinerja, perpajakan dan audit keuangan. Biasanya akuntansi internasional mencakup wilayah yang luas, yaitu wilayah internasional atau wilayah antar negara. Kemudian, wilayah internasional tersebut akan dibandingkan dengan akuntansi lain yang memiliki cakupan wilayah lebih sempit. Dalam akuntansi antar negara ini harus ada penyesuaian antara beberapa hal seperti bahasa, standar akuntansi, mata uang, dan beberapa hal lain yang ikut mempengaruhi sistem akuntansi itu sendiri. Kemudian, dengan hilangnya batasan antar negara sejak mulai diberlakukannya ekonomi global, sehingga sangat sulit untuk mengetahui dari manakah suatu produk atau perusahaan baru berasal. Adanya ekonomi global, pemakaian akuntansi internasional ini berlaku umum untuk berbagai negara. Terakhir adalah ketergantungan pada perdagangan internasional akan membuat akuntansi internasional digunakan oleh semua pihak dari berbagai negara. Pasar uang dan pasar modal biasanya menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan pada era globalisasi ini. Para calon investor maupun investor sendiri akan menggunakan informasi keuangan organisasi atau perusahaan sebagai pedoman dalam memprediksi keputusan bisnis yang harus diambil, seperti surat-surat berharga, seperti saham, dan lain-lain. Sekian, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada materi kedua, Saudara Galih Mulya Sebastian. Selanjutnya untuk materi ketiga yang akan membahas tentang
pemicu dan proses akuntansi internasional akan disampaikan oleh Muhammad Fathul Wahid Yusri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yuk, saudara Yus. Hah? Boleh saya live duluan? Boleh dah, boleh. Oke, sorry ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang Yus. Saya Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas waktunya. Jadi saya di sini akan membahas mengenai pemicu munculnya akuntansi internasional. Salah satu pemicu utama munculnya akuntansi internasional adalah semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasi MNC. Dengan semakin besarnya jangkauan MNC ini akan memengaruhi pasar uang dan modal internasional serta berbagai transaksi bisnis dan keuangan yang menyertainya. Selanjutnya yang kedua yaitu investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, adanya fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Dan yang keempat, meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. Dan yang kelima yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Dan yang keenam, meningkatnya peranan pasar modal. Dari aspek pasar modal global ditemukan berbagai indikator penting yang mau tidak mau memerlukan akuntansi internasional. Yang terakhir yang 7 yaitu berubahnya vision pasar modal. Hal ini ditandai oleh yang pertama penggunaan decimal pricing dalam transaksi bursa, kedua munculnya pasar yang saling terkait atau link exchange, dan yang ketiga itu penggunaan electronic trading system di seluruh pasar modal. Dan keempat adanya global accounting standard, satu standar global. Dan yang terakhir itu tidak ada lagi batas negara, borderless country. Dan yang terakhir yaitu pasar modal USA. Pasar modal Amerika termasuk pasar modal yang paling cepat menjadi pasar global. Pada tahun 1999 di pasar bursa New York Stock Exchange terdapat 1.200 perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal USA yang berasal dari 56 negara. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses dan institusi dari standar akuntansi internasional. Proses harmonisasi dan standarisasi telah diupayakan oleh berbagai pihak seperti SEC melalui standar board dengan pembuatan standar akuntansi yaitu GAAP, General Accounting Principle. Institusi-institusi yang terkait antara lain yang pertama di sini ada International Accounting Standard Board. Badan Standar Akuntansi Internasional ini merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh Organisasi Akuntansi Profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Yang kedua, Komisi Uni Eropa. Komisi Uni Eropa memiliki tujuan untuk mencapai integrasi pasar keuangan Eropa. Untuk mencapai tujuan ini, EC telah memperkenalkan direktif dan mengambil langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal. Dan yang ketiga itu Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal ini merupakan organisasi yang beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Dan yang keempat, International Federation of Accounting merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Dan yang kelima yaitu kelompok kerja ahli pemerintah PBB dalam ISHAR dan UNTACD. Kelompok kerja ahli antar pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kelompok kerja dalam OECD. Kelompok kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ini merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi ekonomi pasar. Baik, sekian dari saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik. Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri ketiga atau yang terakhir, Saudara Muhammad Fathul Wahid Yusri.
Dengan berakhirnya materi terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. See you next guys. Kasih tahu Yus kalau jelek kita ulang.